Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang saya cintai, dimanapun kalian berada, semoga pada kesempatan daring kali ini kita selalu diberi kesehatan oleh Allah, diberi segala kemudahan urusan kita oleh Allah, dan tentunya kita selalu dalam lindungan Allah, sehat jasmani maupun rohani, selalu mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini adalah sesuatu yang penting. Taufik itu pentingnya karena kita selalu dalam sama apa yang kita inginkan dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sama indahnya. Anak-anakku sekalian, untuk materi daring kali ini saya akan menyampaikan atau memperlihatkan tutorial sholat dalam keadaan sakit. Nah, ini penting. Lagi-lagi kenapa kita harus tetap membahas sholat. Sholat itu merupakan tanda orang muslim bahwa dia benar-benar ta'abbud. Ta'abbud itu kita merasa benar-benar hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus sadar dengan itu. Karena apa? Kelak nanti di akhirat, ini yang penting didengarkan yang baik ya. Kelak nanti ketika kita di akhirat, kenangan terindah kita dengan Allah itu nanti adalah sujud. Kenangan terindah seorang hamba kepada Tuhannya, kenangan terindah nanti yang kita kenang di akhirat adalah sholat atau sujud kita. Makanya tidak hal-hal yang lain, entah itu sedekah kita dan lain-lain, itu tidak menjadi kenangan yang indah. Bisa indah, bisa tidak. Dan gini, sholat sendiri itu selamanya wajib ketika nyawa kita masih menempel di raga kita. Jadi apapun keadaan kita, kondisi kita, ketika nyawa kita masih menempel di raga kita, itu tetap wajib melaksanakan sholat. Apapun itu keadaannya. Makanya ini unik. Sampean kalau lihat rukun Islam itu ada 5. Dari 5 rukun Islam ini yang kontinu setiap hari itu hanyalah sholat. Hanya sholat. Karena apa? Sholat itu menjadi tanda orang sholat. Yang sholat itu tandanya gelem nglakoni sholat. Karena ketika hal-hal yang lain, entah itu baik berhubungan dengan agama, itu kadang kita itu kalah dengan orang non muslim atau orang yang Islam tapi orang temenan. Misal contohnya, ketika kalian dalam beribadah mengandalkan ibadah sedekah, misal sedekah itu juga termasuk ibadah. Cuma ketika kita mengandalkan itu, terkadang kita kalah dengan orang-orang yang tidak sholat. Misal wong sugih tapi orang yang lakoni sholat. Tapi di sisi lain
dia sedekahnya banyak. Nah, itu kalau walaupun dia sedekahnya banyak, itu tidak menjadikan atau menjamin dia menjadi hamba yang soleh. Satu-satunya tanda hamba itu menjadi soleh adalah seberapa banyak dia membuat kenangan sujud, seberapa banyak dia melaksanakan sholat. Okay? Karena apa? Sholat ini yang nanti menjadi berat bagi orang-orang yang fasik. Okay? Wong fasik itu kabutan kalau melakoni sholat. Ini kalau melakoni sholat, kalau melakoni dan lain sebagainya, bahkan katakanlah umroh haji itu ini kuat. Ini gungkaruan sisa saged melakoni sholat. Itu kudu diperhatikan teman-teman lagi. Makanya bagaimana Allah itu sangat memuji orang yang sholat. Orang yang sangat sholatnya bagus, nah, itu oleh Allah dipuji dengan sungguh-sungguh. Berbeda dengan orang yang banyak harta dan lain sebagainya. Makanya di sini untuk materi dari saat ini saya akan menyampaikan, memperlihatkan nanti tutorial cara melaksanakan sholat dalam keadaan sakit. Apapun kondisi kita harus tetap melaksanakan sholat. Terkadang wong wis awake lara rasa-rasa sholat. Koyo-koyo iku wis di sepuro, padahal enggak. Bagaimanapun keadaan kita itu tetap wajib melakoni sholat. Seperti yang saya sampaikan tadi, selama nyawa masih menempel di raga, tidak ada istilahnya lereng sholat. Walaupun di sisi lain, ketika kita nanti sudah tidak berdaya secara fisik, tapi masih hidup, itu kan boleh diganti dengan kafar. Tapi itu kan ketika nanti kita sudah sangat tua rentah ataupun secara akal pikiran sudah sering lupa, bukan kurang waras, tidak, cuma sering kadang lupa. Itu nanti boleh ada beberapa solusi. Tapi untuk kalian yang masih muda, yang masih sangat muda, saya kira apapun itu tetap wajib melaksanakan sholat, bahkan ketika dalam keadaan sakit. Maka dari itu demikianlah. Silakan nanti ditonton. Nah, ini sedikit dari saya. Semoga bermanfaat. Silakan nanti diperhatikan dengan seksama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah salat, karena sesungguhnya salat dapat mencegah dari pekerjaan keji dan mungkar.
Ketika menderita sakit parah dan tidak memungkinkan untuk sholat dengan berdiri, maka diperbolehkan untuk sholat dengan cara duduk. Posisi duduknya bisa dengan duduk iftiras seperti tahiyat awal, duduk bersila, atau dengan melonjorkan kaki. Akan tetapi yang lebih utama adalah dengan duduk iftiras. Cara rukuknya paling sedikit menundukkan badan, sekiranya dahi lurus dengan lutut. Adapun yang sempurna, yaitu dengan meluruskan dahi dengan tempat sujud. Sedangkan sujudnya, sujud dengan sempurna seperti sholat berdiri. Jika tidak mampu menyempurnakan sujud, maka dengan menundukkan badan sekiranya lebih rendah dari ruku. Jikalau tidak mampu sholat duduk, maka bisa melakukan sholat dengan cara tidur miring. Sebaiknya posisi kepala berada di sebelah utara, sedangkan tubuh bagian depan harus menghadap kiblat. Adapun ruku dan sujudnya, ketika tidak mampu melaksanakan secara sempurna, maka dengan menggunakan isyarat kepala, dan sujudnya harus lebih rendah daripada rukunya. Jika memang tidak bisa dengan tidur miring, maka boleh melakukan sholat dengan cara tidur terlentang. Posisi kepala berada di arah yang berlawanan dengan arah kiblat, atau di Indonesia berada di arah timur. Wajib menghadapkan badan bagian depan, dan sunat menghadapkan wajah dan telapak kaki. Untuk itu, letakkan pengganjal di tubuh bagian bawah. Bisa dengan menggunakan bantal atau dengan cara dipangku. Jika tidak mampu dengan posisi ini, maka wajib menghadapkan wajah. Apabila masih sulit untuk menghadapkan wajah, maka wajib menghadapkan kedua telapak kaki ke arah kiblat. Sedangkan ruku dan sujudnya wajib isyarat dengan kepala. Caranya menoleh hingga dahi atau wajahnya didekatkan ke tanah. Gerakan sujudnya lebih rendah dibanding rukunya. Jika isyarat dengan kepala sudah tidak bisa, maka wajib dengan isyarat mata, yaitu dengan cara mengedipkan kelopak mata. Begitu juga jika masih tidak bisa,
maka cukup melakukan isyarat dalam hati dan pikiran, baik untuk gerakan wajib ataupun gerakan sunat. Demikian pula bila tidak bisa mengucapkan bacaan-bacaan dengan mulut, maka lakukanlah dengan menggunakan isyarat dalam hati.